dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan telah menjaga dan melawat kami sepanjang malam. Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Tubuh yang diberkati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan ingin memuji dan memuliakan Tuhan melewati sekolah minggu kami Bapa. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini juga kami akan belajar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh belajar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, jumpa lagi dengan Kaliu di Ibadah Sekolah Hari Minggu SAM Sion Palangkaraya. Pada pagi hari ini kakak ingin mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-27 dengan tema Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, adik-adik, ada yang tahu tembok itu seperti apa? Tembok Yeriko adalah tembok yang sangat kokoh dan tebal serta sangat kuat dan tinggi. Tentunya tembok yang kokoh dan kuat serta tinggi itu tidak mudah ya untuk dibuka atau dihancurkan. Tetapi Tuhan mengizinkan Yosua sebagai ketua untuk memimpin bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, bagaimana cara bangsa Israel dapat meruntuhkan tembok Yeriko? Yang kita tahu di cerita Alkitab bahwa tembok itu tidak mudah untuk dihancurkan karena sangat tebal dan sangat kuat serta sangat tinggi tentunya. Nah, adik-adik mau tahu seperti apa bangsa Israel bersama Yosua dapat meruntuhkan atau menghancurkan tembok Yeriko? Mari sama-sama kita saksikan. Selamat menyaksikan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu. segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi,
ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, itu dia tadi adik-adik, kita sudah melihat bagaimana perjuangan bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko. Mereka setia dan taat atas perintah Allah. Bagaimana mereka, walaupun mereka lelah, walaupun mereka capek mengelilingi tembok Yeriko yang sangat besar itu, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata apapun. Walaupun mereka lelah, mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah mengatakan haus, capek, lapar, tidak pernah mereka ucapkan. Mereka tetap setia mengelilingi tembok Yeriko itu dengan seperti apa yang Tuhan perintahkan melalui Yosua. Nah, itu adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari yang telah kita saksikan dan kita dengarkan barusan, kita dapat belajar bahwa bagaimana kesetiaan bangsa Israel akan iman mereka kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mereka taat akan firman Tuhan sehingga Tuhan telah menjanjikan kemenangan bagi mereka, maka Tuhan jugalah yang menepati janjinya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan ataupun tidak pernah mengingkari janjinya. Lalu yang ketiga, Tuhan ingin kita tetap setia dengar akan firman-Nya. Yang keempat, kita harus dapat mengucap syukur dalam segala hal, walaupun dalam hal yang sulit sekalipun, tetapi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memperkuat diri kita dengan rajin berdoa, rajin ibadah, rajin menyembah dan memuliakan nama Tuhan, supaya kita dimampukan seperti bangsa Israel tadi. Walaupun mereka tidak mengerti apa kehendak Tuhan, mungkin mereka bisa saja mengeluh ataupun mereka bisa saja tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka memilih untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi apa yang kita lihat tadi seharusnya itu sangat mustahil ya, bisa meruntuhkan tembok Yeriko yang sangat kuat, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya dengan firman Tuhan. Kita harus bersyukur dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan sedih. Kita harus bersyukur bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus
harus tetap semangat walaupun seperti saat ini kita sedang mengalami begitu lama mengalami keadaan yang sangat mungkin membuat kita bosan, membuat kita sudah ingin bertemu teman-teman atau ingin liburan atau ingin jalan-jalan, tapi kita masih diharapkan untuk tetap diam di rumah karena keadaan kita yang masih tidak memungkinkan karena ada COVID. Nah, seperti itu juga kita harus tetap setia, tetap menyerahkan segala sesuatu dalam penyertaan Tuhan agar semuanya tetap berjalan dengan baik, kita tetap sehat, kita tetap dimampukan, dan kita tetap bisa beribadah walaupun ibadah di rumah saja, walaupun sekolah minggu di rumah saja, kita tetap bisa berkumpul dengan keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sampai berjumpa lagi di minggu depan di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui sebuah amplop yang nantinya bisa diserahkan kepada kakak sekolah minggunya ya, dengan cara menghubungi nomor berikut ini. Sambil mengumpulkan persembahan syukur, kita angkat pujian Aku Ambil Uangku. Bapa, kami berkata dalam kerajaan surga, kami menghadap Engkau lagi ya Bapa. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Dan juga Bapa, Kau telah memberikan kami nafas kehidupan dan umur panjang Bapa. Kami juga berterima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada ya Bapa, dan berikan mereka juga kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi COVID ini ya Bapa. Dan juga ya Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu yang dimanapun mereka berada, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan anugerah-Mu ya Bapa. Itu doa yang kami alaskan di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin.